Halo Vilo Arsitek, selamat datang di podcast kita yang sekian kalinya. Mungkin kita akan membahas seputar arsitektur lagi mengenai Frank Gehry. Mungkin pertama kita perkenalan diri dulu, mungkin dari gue ya. Yap. Halo, gue Jonathan John Carlos Mulia dan Gue Ring Singko. Dan gue Stefani Dulce Adria. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan sebelumnya kita tuh membahas tuh chapter 7 lagi chapter 5 sama 6. Sekarang kita bahas chapter 7 sama 8 dari buku Building Meaning, yaitu untuk chapter 7 representation dan untuk chapter 8 itu methodologies. Nah, di sini tuh kita masing-masing itu udah buat pertanyaan di tiap chapter. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama mulai dari gue dari chapter representation yang chapter 7. Nah, dari gue langsung nanya. Oke. Jadi itu untuk pertanyaan gue yang gue ambil langsung dari buku buildingnya itu, apa istilah yang digunakan oleh American philosopher yaitu Nelson Goodman untuk bidang seni di mana karya seni asli memiliki nilai yang tidak dapat diwujudkan oleh salinannya, dan istilah untuk bidang di mana produk entah bagaimana dihapus dan proses pembuatannya. Nah, itu terdapat dua istilah, dan mungkin bisa dijelasin mungkin kedua istilahnya itu maksudnya apa? Gimana? dari gue. Ya. Oke. Mungkin yang pertama yang gue tahu itu yang ada dua jelasan, yaitu autographic dan allographic. Nah, mungkin gue jelasin dulu apa itu autographic dan apa itu allographic. Nah, autographic ini merujuk pada keterampilan yang sangat terkait dengan individu, di mana setiap orang memiliki gaya tulisan atau tanda tangan yang unik. Jadi keterampilan autografik itu cenderung memerlukan tingkat keterampilan motorik. Terus yang sangat tinggi dan melibatkan penggunaan gerakan tangan dan jari yang sangat terkoordinasi dan terampil. Sedangkan di sisi lain allografik merujuk pada keterampilan yang lebih bergantung pada aturan atau konvensi umum daripada gaya individu. Jadi keterampilan allografik lebih bersifat objektif dan dapat diukur secara konsisten dari satu orang ke orang lainnya. Contohnya nih, keterampilan allografik termaksud menulis dengan huruf cetak untuk atau mengeja sebuah kata dengan benar, itu penjelasannya. Oke. Jadi itu untuk autografik dan allografik itu diperkenalkan oleh Nelson Goodman tuh kayak di dalam bidang seni ya. Iya, benar. Nah, itu kan unik ya, di dalam buku arsitektur tuh terdapat istilah seni gitu. Nah, di sini tuh kita mau mengaitkan seni dengan arsitektur. Nah, ini sekarang kita loncat ke studi kasus kita. Nah, studi kasus kita itu tentang bagaimana pendekatan Frank Gehry itu dalam mendesain, dalam menciptakan idenya gitu, ya kan? Dalam mendesain sebuah ide. Nah, jadi untuk pertanyaan gue untuk studi kasus ini, dimana tuh konsep desain Frank Gehry itu banyak dipengaruhi oleh seni lukis dan seni patung. Nah, baginya itu seni dan arsitektur tuh merupakan hal yang sama karena datang dari sumber inspirasi yang sama. Nah, jadi menurut dia itu pendekatan seni dalam penyelesaian karya arsitekturnya itu merupakan proses dari pencarian dia terhadap makna seni yang kemudian kayak mengubah gagasan-gagasan itu menjadi sebuah karya arsitektural. Susah ya ngomongnya. Nah, kemudian untuk pertanyaan gue ini, setelah gue jelasin bagaimana pandangan Frank Gehry tentang seni dan arsitektur, menurut kalian tuh tentang sudut pandang Frank Gehry itu yang mengaitkan seni, menurut kalian bagaimana tentang sudut pandang Frank Gehry yang mengaitkan seni dengan arsitektur? Menurut kalian itu setuju nggak kalau misalnya Frank Gehry itu mengaitkan seni dengan arsitektur? Ini dari pandangan gua Ya, atau dari pandangan Frank dari- Gehry? Terus gua jelasin. Mungkin dari pandangan Frank Gehry dulu, baru nanti menurut lo gimana? Oh Iya, iya, oke, boleh. Oke, menurut gue ini ada mengutip beberapa artikel. Jadi menurut artikel yang gue temukan, konsep desain
Frank Gehry itu banyak dipengaruhi oleh seni lukis kan dan seni patung. Jadi baginya itu seni dan arsitektur itu merupakan hal yang sama karena datang dari sumber inspirasi yang sama kan. Jadi perwujudan bentuk-bentuk arsitektur menurutnya itu tidak bisa terlepas dari beberapa pengaruh seni tersebut. Jadi bagi Gehry itu pemikiran Nelson Goodman itu tidak digunakan dalam karyanya. Jadi tidak semata-mata dia kayak nyontek seni si Nelson Goodman kan. Goodman. Jadi tentang penggunaan pemikiran Nelson Goodman dalam karyanya itu gue juga tidak dapat kayak memberikan informasi yang lebih spesifik kan, karena gue juga belum mencari beberapa referensi yang secara detail. Jadi gue setuju, namun bisa jadi pendapat si Gehry itu tentang penggunaan pemikiran Nelson Goodman itu dalam karyanya berbeda dengan orang lain karena setiap arsitek memiliki pandangan dan gaya desainnya yang berbeda-beda. Oke. Gue setuju sih kalau misalkan arsitek punya pandangan yang beda-beda. Cuman kalau misalkan lu kan tadi kan ngasih dari Frank Gehry ya, atau menurut lu udah? Pertama gue kayak ngutip si beberapa artikel gitu, terus gue secara pribadi. Oh iya, I see. Jadi sekarang secara gue pribadi ya. Secara gue pribadi sih gue setuju aja tadi sama seni sama arsitektur itu. Cuman untuk nambahin yang Jonathan udah bilang tadi itu dikutip dari Ruang Jurnal Arsitektur. Jadi pendekatan Gehry itu pada setiap bangunan tuh ada yang sebagai objek seni yang merespon konteks, dan ada juga pendekatan dari perasaan dan juga jiwa. Jadi pendekatan seni dalam karya arsitektur Gehry itu merupakan proses pencarian terhadap makna seni yang kemudian mengilhami gagasan-gagasan desain arsitektur ya. Jadi ada korelasinya. Kalau gue sih di sini juga setuju sama Frank Gehry kalau seni dan arsitektur tuh bisa kayak saling berkaitan gitu sih kira-kira. Balik lagi ke Yani. Gimana Ibu? Gue juga setuju sih. Menurut gue juga seni sama arsitektur juga Gak beda jauh. Cuman dari beberapa yang pernah lagi yang gue dapat itu ada kayak kenalannya Zaha Hadid itu namanya Patrick. Nah, kita panggil aja Patrick ya, nama keduanya susah disebutin. Nanti salah penyebutannya. Nah, itu si Patrick ini tuh bilang tuh kalau kita tuh harus berhenti membingungkan arsitektur dan seninya. Jadi itu dia tuh berbeda dengan pendapat dengan kita tuh. Jadi dia bilang tuh seni sama arsitektur beda. Gitu. Jadi ya itu tergantung kepribadian ya masing-masing. itu membuktikan bahwa ya tergantung pribadi masing-masing sih. Punya Pandangan masing-masing. Nah, oke. Nah, kan sebelumnya kan gue udah nanya tentang pertanyaan dari buku buildingnya langsung, terus tentang studi kasusnya kan. Nah, ini sekarang jika dikaitkan dengan pandangan Nelson Goodman tentang autografik dan allographic itu apa pandangan tersebut berlaku dengan pendekatan desain Frank Gehry yang terinspirasi dari seni. Nah, kayak sebelumnya kan kalian bilangnya itu kan kalian setuju kan kok Frank Gehry pandangannya Frank Gehry tentang seni dan arsitektur yang berhubungan. Nah, menurut kalian tuh pandangan tersebut berlaku nggak di desainnya Frank Gehry tentang autografik sama allographic itu? Dari siapa nih? Lu dulu deh. Jadi mungkin gue ceritain dalam karya arsitektur Frank Gehry itu dimana dia menggabungkan beberapa elemen allographic dan autographic dalam desainnya kan. Jadi dia menggunakan teknologi desain komputer untuk memproduksi desain arsitektur secara identik dan akurat. Namun pada saat yang sama dia juga menambahkan elemen autographic ke dalam desainnya dengan memperhatikan lokasi dan konteks tersebut, konteks bangunannya, sehingga setiap desain arsitektur yang dia hasilkan memiliki keunikan dan karakteristik yang unik. Dengan demikian, gue sangat setuju nih, dimana dapat dikatakan bahwa pandangan Nelson Goodman tentang autographic dan allographic dapat diterapkan pada pendekatan desain Frank Gehry yang terinspirasi dari seni. Meskipun desain arsitektur dapat diproduksi secara identik, namun elemen autographic dalam desainnya membuat setiap desain arsitektur itu memiliki karakteristik dan keunikannya yang berbeda-beda gitu. Kalau gue sih lebih nambahin ya apa yang Jonathan bilang.
Jadi kalau tadi kan berbicara tentang seni, juga ada juga tentang allographic dan juga autographic ya. Nah, Gehry itu menggunakan penggabungan bentuk yang nggak beraturan sebenarnya di dia punya bangunan. Dia tuh melalui tahap awalnya tuh dengan sketsa-sketsa yang abstrak. Jadi Gehry dengan menempatkan bangunan di tengah-tengah kota yang mana bangunan itu berdiri kokoh secara vertikal, terus sehingga tuh kayak nampak perbedaan dari antara bangunan juga perkotaannya. Jadi menurut aku sih kayak ya dia punya pendekatannya sendiri sih, tapi ada kaitannya sama seni gitu. Oke, jadi ya kesimpulannya itu kita semua setuju arsitektur itu ada hubungannya dengan seni, itu kesimpulannya. Oke, nah Mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin dari siapa ya? Siapa ya? Dari Dulci. Dari gua ya. Oke. Oke. Pertanyaan yang pertama. Jadi menurut George Louis Borch pada buku The Building Meaning, ada gambar arsitektur membutuhkan dua elemen agar tetap terbaca dan juga berguna. Kira-kira ada yang bisa sebutin nggak apa aja dua elemen tersebut? Dua elemen Yang di buku The Building ini George Louis Borch itu kayak bilang gambar arsitektur tuh membutuhkan dua elemen ini nih, biar bisa kebaca dan juga berguna. Ada kok di chapter 7. gue ya cepat. nggak sabaran ya. Kan dua berarti itu scale sama abstraction. Nah, jadi ya scale kan diperlukan dalam arsitektur, soalnya scale ya skala ya tentu aja skala itu nggak akan pernah hilang dari arsitektur kan, soalnya skala itu Berpengaruh banget ya ya arsitektur. perbandingan dari ruang atau bangunan dengan lingkungan atau elemen sekitarnya kan. Nah kalau abstraction ya tentu aja itu mungkin dalam proses pemikiran desain kita. Jadi kayak ya udah Seperti pikiran yang kita tuh kita bahas penuh dengan tadi ya. hal-hal abstrak gitu. Oke. Gitu kali. Oke. Next question. Oke, lanjut kali ya pertanyaannya. Jadi dikutip dari ruang jurnal arsitektur lagi dari website tersebut, menurut beberapa pendapat, Gehry itu menghadirkan bentuk bangunan yang nggak lazim gitu kan. Kayak tahu kan kita kan udah familiar banget sama bangunan Gehry yang nggak lazim. Jadi menurut beberapa dengan menghancurkan bentuk-bentuk geometri platonik dan solid. Jadi tanggapan lo itu mengenai penghancuran geometri ini merupakan ciri tipe rancangan Gehry, itu menurut lo gimana nih? Tanggapan lo kayak dengan Penghancuran teknik geometri. Iya, penghancuran geometri ini. Jadi kayak geometri itu dihancurin gitu. Iya, terus habis itu dibikin Dibalikin jadi bangunan baru gitu. Jadi nggak yang kayak cuma geometris, cuma kotak-kotak doang. Jadi kayak penghancuran geometri itu kayak lebih mengarah kepada penggunaan sumbu vertikal sama horizontalnya nggak sih? Yes. Yang itu kayak bisa dilihat dengan jelas tuh dari bangunan-bangunannya dia tuh terdapat penabrakan bentuk-bentuk sama penghadiran komposisi dari bentuk tersebut kan. Nah, terus juga itu menurut gue juga tuh Frank Gehry juga melakukan penjelajahan terhadap bentuk geometri yang dimana dia itu memperlihatkan bentuk-bentuk geometri itu supaya lebih menekankan geometrinya. Jadi kayak Dan gue rasa kontrasnya kali. si Gehry ini juga nggak ngasal-ngasal ya, kayak bikin bentuknya ya, pasti ada prosesnya gitu ya. Oke. Kalau lu Ada tanggapan? Tambahan Bapak? Mungkin kalau menurut gue pendekatan desain Frank Gehry ini dapat memicu perdebatan juga kan. Jadi di kalangan para arsitek dan masyarakat sekitarnya. Terus karena tidak semua orang dapat kayak menghargai bentuk-bentuk arsitektur yang tidak konvensional seperti si Gehry kan, dan tidak organik. Jadi kayak kata lu kan kayak parameternya dihancurin kan, jadi kayak gak ada bentukan. Jadi seperti yang diciptakan oleh Gehry, namun pendekatan ini juga dapat memberikan kebebasan pada si arsitek tersebut. Jadi untuk mengeksplorasi kemungkinan baru dalam menciptakan bentuk-bentuk arsitektur yang kreatif dan inovatif. Ya menurut gua setuju aja sih, selagi konstruksi dan keselamatan dari bangunan yang dia bangun itu kayak terpenuhi. aman. Oke, jadi tanggapan lu setuju ya mengenai tekniknya Gehry ini. Oke, jadi ngomongin tentang skala dan juga abstraction dan juga
studi kasusnya Gehry ini, menurut kalian tuh kayak apakah Gehry udah mengaplikasikan kedua elemen yang tadi yang di awal tadi yang skala dan juga abstraction itu pada bangunan beliau? Kalau misalkan iya, boleh kayak dijelasin atau contohnya gimana? Kalau dari rancangannya Gehry itu kalau kita lihat dari gambar-gambarnya itu bisa dilihat kalau terdapat pola ruang dan bidang yang menggunakan skala yang megah. Nah ini skala megah itu tuh untuk menghadirkan kesan monumental serta menghadirkan kesan megah yang kita bisa lihat dari fasad bangunan yang dihasilkan dari beberapa karyanya itu. Gehry mencoba menampilkan bangunan yang bermasa, jadi kayak Kelihatan ada skalanya bobotnya gitu. kayak skalanya tuh ya skalanya megah gitu lah makanya. Nah dimana tuh juga ada proporsinya, yang proporsinya tuh dibuat harmonik, jadi itu desainnya itu walaupun skalanya megah tapi tuh dibuat saling kayak merangkul gitu loh, saling unity gitulah. Betul, Nah walaupun terkesan ekstrim sama nyentrik ya biasalah desainnya Frank Gehry sama abstrak, itu dia tuh mampu menampilkan garis-garis geometris dan dengan komposisi yang kontras dan harmonik gitu. Nah jadi walaupun abstractionnya dia itu gila banget, tapi dia tuh mampu ya kan dia mampu buat menyatukannya harmonis lah ya. benar. Karena itu susah loh kalau misalkan bikin sesuatu yang abstrak, apalagi yang kelihatannya kayak bener-bener kayak mustahil pecah, tapi tetap harmonis tuh gimana, itu susah banget menurut gue sih gitu. Dan dia punya skill itu si Gehry ini. Oke, lanjut. Ada gimana? Oke, mungkin Frank Gehry seorang arsitek yang dikenal dengan karya-karya yang unik kan. Jadi mungkin gue ngasih lu beberapa mungkin contoh bangunan kali yang dia rancang yang mengaplikasikan kedua elemen yang gue tahu dari beberapa artikel. Mungkin seperti yang pertama itu Neuhof Düsseldorf tahun 99. Jadi di mana dia itu pusat seni dan media Rheinhaven, memiliki 3 kompleks yang tidak terlalu melengkung dan saling bertautan. Tetapi tetap merupakan karya arsitektur yang Gehry yang sangat nyentrik terhadap Gehry. Yang itu kayak yang tadi Gani bilang juga kali ya, tapi bisa harmonis gitu. Salah satu contohnya gitu. Yang kedua itu ada Gehry Tower di Hannover, Jerman. Jadi menara ini setinggi 12 lantai, ini memiliki bentuk unik juga dan menurut gue sangat mengesankan lah menurut gue. Terus yang ketiga ini Louvre Center, pasti pernah dengar kan? Pernah. Itu yang kemarin. Iya kemarin. Jadi di mana dia dibangun itu di Amerika Serikat. Jadi bangunan ini benar-benar out of the box, kata lu benar kan? Iya. Itu contoh salah satu ya. Kata-kata gue. Soalnya gue yang ingat-ingat artikel-artikel kan. Jadi ingatkan gue. Jadi Gehry berhasil kayak memanipulasi ruang dan material untuk menciptakan struktur yang menakjubkan. Mungkin gue cuma ngasih contoh-contohnya, nggak terlalu spesifik, mungkin itu aja sih contoh-contoh yang gue tahu. Gak spesifik tapi kita bisa belajar banyak ya. Oke. Lanjut kali ya pertanyaan berikutnya. Iya, kan udah dari gue, dari lu, sekarang pertanyaan dari Bapak Jonathan. Oke. Mungkin pertanyaan gue yang pertama itu ngulik dari building kan. Ya, harus, Jadi emang harus. Ya emang harus sih. Jadi langsung aja, apa yang membedakan visionary dari gaya arsitektur yang dengan yang lain? Kalau visionary architecture itu kayaknya jauh dari arsitektur tradisional yang kita lihat ya. Jadi visionary architecture itu kayak berbeda pendekatannya, itu yang lebih eksperimental dan juga inovatif dalam penggunaan teknologi. Dia tuh kayak bener-bener kesannya tuh kayak modern banget lah, kayak, dan bentuknya itu dianggap futuristic, kayak bener-bener kayak orang masa depan gitu, kayak dari masa depan, kayak bangunan masa depan. Jadi kayak udah nggak kuno-kuno lagi kalau menurut gue gitu sih. Namanya juga vision Yes. melihat masa depan. Betul.
Terus gue dari study case Frank Gehry lagi nih. Jadi sebagai seorang arsitek mungkin dikenal dengan karyanya yang inovatif dan eksperimental. Jadi Frank Gehry memiliki banyak pendekatan yang dapat dipelajari dalam menggabungkan ide-ide. Jadi apa aja sih pendekatan desain konsep yang lu tahu nih yang lu udah pelajari dari si Frank Gehry? Oke, kalau misalkan yang gue pelajari dari Frank Gehry pastinya banyak ya. Tapi kalau misalkan melalui pendekatan itu tuh kayak hasil karya Frank Gehry itu dihasilin melalui tadi ya yang dia bilang eksperimen dan juga sketsa-sketsa sebagai langkah awal dari Gehry ini. Jadi melalui hal tersebut itu dia dapat kayak memahami skala dari bangunan dan juga hubungannya pada lokasi. Jadi kayak dia tuh udah punya skill untuk kayak mengetahui hal-hal tersebut, hal-hal basic pada arsitektur, ya kan. Jadi proses tahapan itu untuk mendapatkan suatu hasil karyanya Gehry itu melalui beberapa tahapan yang dimulai dari sketsa, desain, maket, dan juga aplikasi. Menurut gue sih gitu sih yang kalau gue pelajari. Ya gitu. Semua arsitek mungkin harus kayak gitu ya sih. Iya sih. Dasar basic-basicnya gitu. Nah, mungkin lu kalau gue dari kayak contoh kan pertanyaan gue kan sebenarnya kan tentang seni kan. Nah kalau gue tuh pendekatan yang gue belajar dari Gehry itu pendekatan dia dengan menggunakan seni yang itu menjadi proses pencarian dia terhadap makna dalam membuat desain yang kemudian mengubah makna-makna tersebut menjadi desain arsitekturnya. Nah, salah satu contohnya itu pendekatan Gehry yang terinspirasi dari Cubism art yang kemudian dari inspirasinya itu dari Cubism art ini itu dia kemudian menciptakan arsitektur yang terkenal itu yang kita bisa yang udah terkenal itu Museum Guggenheim. Nah jadi itu Museum Guggenheim itu terinspirasi dari Cubism art ini. Itu salah satu contohnya yang dilakukan Gehry secara nyata gitu. Oke. Masih ada? Enggak. Oke, mungkin yang pertanyaan ketiga ini gue lebih kayak menggabungkan dari pertanyaan buku building sama style case si Frank Gehry. Jadi gaya arsitektur visionary ini biasanya dicirikan oleh desain yang inovatif dan eksperimental dengan fokus pada penggunaan teknologi dan bahan baru serta mengeksplorasi batas-batas estetika dan fungsionalitasnya. Jadi visionary arsitektur ini juga seringkali didorong oleh aspirasi artistik dan filosofis yang sangat tinggi. Ya, betul. Serta semangat untuk menciptakan bangunan yang memberikan pengalaman yang mendalami dan inspiratif bagi pengguna dan pengamat. Jadi apa yang dapat lu pelajari dari pendekatan desain Frank Gehry untuk mengembangkan si ide-ide visionary dalam arsitektur ini yang lu pelajari dari. Berarti ini balik ke gua pribadi ya? Ya. Kalau misalkan tadi kan lebih ke apa yang gua pelajari dari Frank Gehry pendekatannya, kalau ini tuh lebih ke apa yang gua pelajari, cuman apa yang bisa dampak ke gua gitu. Dari apa style case Frank Gehry kan Frank Gehry juga desain itu kayak postmodern semuanya. Iya benar. Jadi yang gue bisa pelajarin dari si Frank Gehry itu pasti kayak Frank Gehry itu kan menghadiri kayak bentuk bangunan yang gak lazim yang kayak kita tahu ya kan, dengan kayak menghancurkan bentuk-bentuk geometri yang tadi kita udah bilang tadi. Terus Gehry itu mencoba menampilkan bangunan bermasa dengan proporsi harmonik yang udah dibilangin Riani tadi kan, kayak gimana dia bisa saling merangkul. Jadi menurut gue sih itu tuh bisa digunakan dalam arsitektur, dalam pelajaran arsitektur gue, dalam kuliah arsitektur gue, gimana kalau gue tuh bisa kayak menghadirkan bangunan yang bermasa, berbobot, terus kayak nyentrik, tapi tuh bisa saling merangkul gitu sih. Dan itu tuh perlu belajar lagi aja sih. Dan kalau misalkan untuk study case-nya pasti banyak ya, kayak tadi juga udah dibilang kayak Guggenheim, terus ada kayak apa banyak ya tadi Cubism, aku takut salah ngomong ininya gitu sih. Kalau lu mau? Kalau gue kan pertanyaan sebelumnya tuh kan tentang pendekatan Frank Gehry, apa yang kita pelajari pendekatan Frank Gehry yang berhubungan dengan visionary kan. Nah, jadi itu yang gue pelajarin tuh dari pendekatannya Frank Gehry itu desainnya itu karena dia menggunakan seni sebagai inspirasi dia,
Nah itu desainnya kemudian tuh mampu memperlihatkan kemampuan dia dalam menyeimbangkan antara daya imajinasi, jadi kayak seni kan tuh lebih ke daya imajinasi kan. Nah jadi itu dia mampu menyeimbangkan itu serta profesionalismenya. Kalau arsitektur kan tuh of course profesional kan, harus sih mau bilang juga harus ada iya sih, profesionalism. maksudnya kayak ini lebih ngaruh ke kayak keselamatan, safety dan lain. Nah dia tuh mampu menggabungkan imajinasi itu untuk menjadi kayak sebuah bangunan asli gitu kan. Nah jadi kita bisa lihat dari desainnya dia tuh, imajinasi dia tuh bisa diaplikasikan dalam desainnya yang menjadi lebih dinamis, hidup, serta memiliki bentuk, warna, dan ruang yang ya saling harmoni begitulah. Jadi kayak bisa dibilang dia ada proporsinya masing-masing ya, tiap kayak bangunan, kayak apalagi tiap ruang-ruang gitu. ya gitu. Oke, mungkin gua kesimpulannya kali. Jadi arsitek visioner ini mungkin menurut gua sangat harus diterapkan dari beberapa dari ide-ide kita, soalnya kita juga nggak bisa terpaku dari bentukan-bentukan yang dulu, soalnya makin tahun ke tahun itu bentuk-bentuk atau konsep dari arsitektur itu sangat sangat berubah-ubah dari tiap tahun. Jadi mungkin menurut gue kayak gitu sih. Maupun berupa tekstur, fasad atau scale, itulah. Skala. Ya, skala. Oke. Nah itu kan itu 3 pertanyaan dari kita tentang chapter 7 representation. Jadi kita udah bukan menggali sih, kita mencoba memahami buku itu tentang chapter representation, dan kemudian kita menghubungkannya dengan cara pendekatan study case, pendekatan Frank Gehry dalam menemukan idenya lah, begitulah. Benar. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke chapter 8, yaitu design methodologies. Nah, ini kayaknya sesuai urutan tadi aja ya. Jadi gue duluan, terus nanti diikutin kalian. Nah, jadi untuk pertanyaan dari hasil gue baca bukunya, akhirnya gue dapat pertanyaan itu tentang diagram. Nah, jadi itu diagram itu yang kita semua tahu tuh diagram sebagai representasi visual dari ide konseptual kita kan. Nah, terus ada di dalam buku Building Meaning itu disebut ambiguity diagram. Nah, di buku Building Meaning dibilang ambiguity diagram itu penting untuk kelanjutan relevansi diagram. Nah, sebagai seorang yang mempelajari arsitektur, kita itu menurut kalian tuh mengapa ambiguitas ini penting? Bukan menurut kalian, dari buku itu, dari kok ini kan dari buku ya. Berkira secara pribadi. Dari bukunya yang kalian ngerti. Gue sebagai jurusan anak arsitek ini, gue harus belajar untuk kayak merangkul ambiguitas dan lebih mengeksplorasi lah. Jadi berbagai cara yang dapat ditafsirkan oleh sebuah konsep atau sebuah diagram. Jadi di mana kekuatan diagram terletak pada pembuatan itu sebagai proses penemuannya. Jadi bukan sebagai representasi dari sesuatu yang sudah diketahui. Jadi pada sebuah diagram itu membuka mata setiap orang terhadap sesuatu yang memungkinkan tidak orang lain mempertimbangkan sebelumnya. Jadi mungkin untuk menyarankan interpretasi dan alternatif juga. Jadi digunakan diagram tersebut sebagai pembuka percakapan dengan teman-teman sangkatan kita kan. Dan instruktur studio. Jadi asumsi gue tentang apa yang diwakili oleh diagram tersebut mungkin terbalik atau setidaknya bisa diperluas oleh interpretasi orang lain. Jadi itu kayak lebih yang mengeksplor pandangan. Jadi kan ambigu ya. Jadi tiap orang tuh makanya gue juga agak ambigu sampai sekarang. Kan begitu. Oke. Nah, itu kan tadi pertanyaan dari buku Building Meaning-nya. Nah, sekarang itu kita loncat ke studi kasusnya. Nah, dari
studi kasusnya itu sempat dari bentar gue lupa source dari mana ya, source-nya dari apa sih source kita The Building Meaning, bukan Frank ruang Gehry. ruang Ruang arsitek, ruang jurnal. ruang ruang jurnal jurnal. itu Astaga. astaga lupa. Nah dari situ, dari ruang Ada banyak nih referensinya. dari ruang jurnal itu dibilang kalau misalnya Frank Gehry itu pernah menggunakan konsep metafora. Nah konsep metafora ini merupakan salah satu konsep arsitektur yang digunakan oleh Frank Gehry pada perancangannya. Konsep metafora itu pada bangunan memiliki konsep awal sebagai metafor simbolik, karena desain-desainnya tersebut tuh memuat karakteristik konsep-konsep Iya, konsep-konsep. iklan dulu. Astaga, jadi gagal fokus. Iklan. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Astaga. Iklan guys. Oke. Nah, Lanjut. jadi konsep metafora. Oke. Aduh. Metafora. Yang dimana itu bisa membuat konsep-konsep yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dan bermakna lain gitulah, karena konsep metafora kan. Nah salah satu karyanya itu menggunakan konsep metafora, yaitu yang contoh yang gue pakai sebelumnya itu Museum Guggenheim. Nah jadi itu Museum Guggenheim yang di Spanyol ini katanya tuh menggunakan konsep metafora. Nah apa yang dimaksud dengan konsep metafora yang digunakan oleh Gehry dalam bangunan Guggenheim ini? Jadi menurut lo gimana? Dari gue dulu ya. Jadi menurut gue ini, gue dari artikel yang gue baca itu yaitu media meneliti.com kan, dan ID Social Design Magazine.com. Jadi konsep metafora ini pada bangunan Guggenheim Bilbao ya. Bilbao ini digunakan oleh Frank Gehry adalah konsep yang memuat karakteristik konsep-konsep yang dapat menimbulkan persepsi berbeda-beda dan bermakna konotatif di samping fungsi dari bangunannya itu sendiri. Jadi konsep metafora itu pada bangunan ini memiliki konsep awal sebagai metafor simbolik karena desain-desain tersebut memuat karakteristik dan dengan konsep-konsep yang dapat menimbulkan persepsi berbeda dan bermakna. Jadi konotatif di samping itu fungsi dari bangunannya, konotatif di sampingnya itu berfungsi sebagai bangunannya itu sendiri. Oke, kalau dari gue sih nambahin punya Jomo. Jadi gue juga ngutip dari artikel yang sama, yaitu Ruang Jurnal Arsitektur. Jadi itu imajinasi yang dinamis dengan konsep metaforanya gedung Guggenheim itu adalah bentuk ikan. Itu maksudnya mungkin. Dan sifat manusia yang semakin sibuk, yaitu kayak di kota-kota yang sangat-sangat bisnis kan. Jadi orang tuh kayak berlalu lalang, sibuk banget, hiruk pikuknya. Jadi dipadukan dengan intelektualitas dan perfeksionalisme. Jadi kayak dalam arsitektur itu ada kayak seninya, jadi kayak ada ngomongin sesuatu dari arsitektur itu, dari metafora itu. Jadi untuk mengekspresikan idenya tentang gerakan ikan dan suasana sibuk manusia yang kontemporer, jadi Gehry itu membutuhkan nuansa ruang yang bernuansa dinamis di bangunan si Guggenheim itu. Jadi mungkin itu sih kalau dari gua. Oke. Jadi kalau misalnya gue simpulin itu bukan simpulin sih, pokoknya dari Ditariklah benang merah. ya benang merah ya. Pokoknya dari jawaban mereka itu tentang konsep metafora yang dilakukan oleh Gehry dalam Museum Guggenheim. Nah itu kalau gue hubungin ke pertanyaan gue sebelumnya, yaitu ambiguity diagram. Nah apakah diagram tersebut, diagram yang dihasilkan oleh Frank Gehry dalam pendekatan desainnya dalam Museum Guggenheim ini yang menggunakan konsep metafora itu juga memiliki sifat ambigu? Dari gue. Oke. Terlihat ambigu gue ini. Nah, Jadi menurut sebuah artikel di DW, Gehry dikenal dengan karya arsitektur yang spektakuler yang memiliki bentuk yang tidak dapat biasa dan kompleks. Jadi namun gue tidak dapat mendapatkan ada informasi yang jelas mengenai apakah
diagram yang dihasilkan oleh Gehry itu dalam pendekatan desainnya memiliki sifat ambigu atau tidak. Jadi namun menurut sebuah artikel di Meliti ya, langganan nih, konsep desain Frank Gehry itu banyak dipengaruhi oleh seni lukis dan seni patung. Jadi baginya seni arsitektur merupakan hal yang sama karena datang dari sumber yang inspirasi yang seperti gue bilang tadi. Terus dimana perwujudan bentuk-bentuk arsitektur menurut si Gehry ini tidak bisa terlepas dari beberapa pengaruh seni tersebut. Jadi gue setuju, namun dipikir-pikir lagi sifat ambigu dalam diagram si Gehry ini tidak berlaku buruk atau negatif ya. Jadi sebaliknya mereka sering memberikan kesempatan untuk kayak mengeksplorasi visual dan kreativitas dalam proses desain, serta memungkinkan hasil akhir yang lebih inovatif dan original. Oleh karena itu penting untuk memahami bahwa semua diagram dan gambar itu yang dihasilkan oleh Gehry seringkali memiliki sifat yang ambigu kan. Tapi hal ini bukanlah kayak suatu kelemahan, melainkan sebagai dari proses desain kompleks dan kreatif gitu menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue sih mungkin lebih kayak gue nggak ngejawab, tapi kayak gue cuma nambahin kali ya. Jadi menurut gue tuh diagram itu kan sama aja kayak proses pendekatan. Jadi ada dikutip dari perkataan Frank Gehry yang ngomong kayak gini: aku berpikir keterampilan terbaikku sebagai salah satu arsitek adalah prestasi ketika aku mampu memindahkan suatu sketsa ke dalam suatu model ke dalam bangunan. Jadi kayak dari sketsa ke dalam satu model terus ke dalam satu bangunan. Jadi menurut gue tuh kayak selama cara kegunaannya itu sama aja kayak diagram, jadi nggak masalah kalau misalkan kayak Frank Gehry mau menggunakan pendekatan kayak gimana kalau itu diagram. Tapi kalau misalkan untuk menjawab yang ambigu atau enggak, gue sih kayak masih belum tahu ya kalau misalkan tentang itu ya, karena kayak gue ngomong ini juga agak-agak ambigu gitu ya. Karena iya benar kan, gue juga kayak gue juga Oke. ambigu soal pertanyaan ini. jadi itu kalau misalkan itu mungkin Frank Gehry-nya yang tahu sendiri kali ya, dia punya pendekatannya itu Benar. apakah ambigu atau enggak. Tapi kalau misalkan kita yang lihat sih kayaknya mungkin ambigu deh dari kayak diagramnya Frank Gehry. Iya. Karena dia sendiri yang ngerti. Kayak cuma dia. Karena Itu kalau menurut lebih ke pertanyaan sih, gue ambigu sama pertanyaan. Ya udah, pertanyaan emang tentang ambigu Oh, jadi iya, ya udah. bener. Jadi kesimpulannya ambigu. Ya, cakep. Jadi oke, pertanyaan selanjutnya kali. Jadi kesimpulannya kali. Jadi kesimpulannya itu dari diagram kalau misalnya Frank Gehry itu dari diagram yang kita udah pelajarin dari studi kasusnya dari studi kasusnya itu kita juga kayak nggak bisa nggak kayak nggak bisa pastiin, soalnya itu kayak ya itu yang menurut dari- dia. ya, yang punya Itu- ide Frank Gehry, ya. yang punya konsep Frank Gehry ya. Jadi kita nggak bisa bertanya apakah dari diagram itu. bentar gue bisa mau ngomong dari tadi kan Oh, potong. Oke. Lanjut nggak apa-apa, lanjut. Ya, Oke, betul. udah. Oh udah, gue udah lupa ngomong apa, jadi udah lanjut. Ya. Aduh. Emang kayak gitu guys. Jadi pertanyaan ini guys. bikin ambigu. Oke, next question siapa lagi? Gua Dulu sih. ini berarti kita chapter 8 ya berarti ya. Nah, Oke, berarti gue ngambil dari pertanyaan pertama yaitu dari buku The Building nih. Jadi pada buku tersebut kayak gimana kita bisa sampai pada konsep desain yang bermakna. Kira-kira tahu gak ya? jadi bermakna. Iya, jadi kan tadi kita kan ngomongin tentang konsep, tapi gimana sih cara kayak seorang arsitek tuh bisa nyampe ke dalam konsep yang bermakna gitu. Oke. Jadi nggak cuma sekedar konsep-konsep aja gitu. Harus Jadi bermakna. desain bermata jadi Bermata. bermakna jadi kayak ya basically kayak pengertian desain ya, of course kegiatan kreatif yang itu yang dimana kita merencanakan dan merancang sesuatu ya kan, merancang Iya, sesuatu. Nah kalau misalnya dari buku Building Meaning dari juga yang gue dapat, nah itu kalau kita mau merancang tentu aja tuh kita harus tahu fungsionalnya itu apa, kayak
terus desainnya itu mampu menyelesaikan masalah apa gitu. Oh, oke. Ya kan kalau kita ngedesain tuh pasti ada kayak masalah yang kita mau pecahin kan. Oh, iya, benar, Ya kan. betul, Nah kalau kita betul. mau ngedesain, nah jadi tuh kayak yang gue dapat, jadi kalau kita mau buat konsep desain bermakna itu kita harus kayak ya lihat masalahnya, bagaimana kita memecahkan masalah itu agar desain kita tuh bukan cuman kayak eye pleasing doang, tapi tuh kayak nggak eye pleasing doang, kayak cuman lihat keren, tapi tuh kayak lebih ya berfungsi lah untuk masyarakat. Aduh, Oke. deep banget. Berarti Oke. juga ngeliat konteksnya ya, Mm-mm. dari konsep itu. Oke, lanjut. Gua ada pertanyaan lagi. Jadi kan pertanyaan berikutnya, dalam melakukan kajian dan telaah konsep rancangan arsitektur dari Frank O'Gary ini, dalam menghasilkan karya-karyanya yang besar, dilakukan dengan pendekatan kajian tipologi berdasarkan beberapa karya yang menjadi studi kasus dan dikaitkan dengan beberapa pernyataan-pernyataan arsitektural tentang desain yang dirancang. Nah, pertanyaannya, kenapa Gehry kerap sekali memulai desain dengan langkah-langkah membuat sketsa pada contohnya bangunan Walt Disney Concert atau Guggenheim Bilbao? Nah, kenapa tuh? Kenapa dia mulainya dari konsep yang kayak gitu? Apakah itu konsep yang bermakna atau gimana? Atau Siapa dulu? Enggak. Oh, iya. ya nih? Dari yang gue coba cari dari source ruang arsitektur. Oh, ya, oke. Nah itu Langganan kedua nih. yang di situ bilang itu sebagai langkah awal dalam membuat suatu desain, Frank Gehry itu melakukan atau membuat sketsa-sketsa yang hal tersebut tuh dilakukan agar cepat memahami skala dari bangunan dan hubungan kepada lokasi dari lokasi site-nya lah. Nah, kemudian dari sketsa-sketsa itu, dari analisanya, kemudian itu cara bagaimana Frank Gehry itu mengekspresikan pemikirannya itu lewat garis-garis. Nah, bisa kalau misalnya nanti bakal ada kayak foto. Nah, dari foto itu tuh memperlihatkan di mana tipe bagaimana Frank Gehry itu mengekspresikan garis-garis dalam garis-garis yang dalam kertas yang mengekspresikan idenya. Oke. Jadi dia ini Sketsa. seorang Susah abstraksi banget. ya berarti kan? Nah, jadi Gehry itu menggunakan media kayak pena lah, tinta lah dalam membuat sketsa, di mana itu media tersebut tuh akan memberi efek garis yang lebih presisi, tegas dan halus daripada media yang lainnya, seperti contohnya pensil. Nah, jadi itu lebih suka pakai pena daripada pensil. Oh, Kalau pensil sih Betul. ketebalannya bakal sama ya, makanya pensil ada 2B, 3B gitu kan. Kalau pena ya tebal tipis kayaknya bisa. Kenapa kita Lebih bahas pena tegas sekarang ya. ya? Agak Karena Gue juga lebih suka nge-sketch itu sekarang pakai pena. Siapa tuh? Gua. Gue juga sama sih. waktu Soalnya itu kalau juga pakai pena. pensil agak ini Kurang. sih ya. Bisa bleber. Ini jadi ngebahas tentang sketsa. Oh, Pena iya. pensil ya, Ada. agak melenceng. lanjut. Oke, Menurut lanjut. gue ya kali. Yes, yes, yes. Oh ya, oke. Harus. Menurut gue ngetip lagi nih. Jadi menurut ID script.com, jadi Frank Gehry sering kayak memulai proses desain dengan membuat sketsa atau model fisik karena ia percaya bahwa kayak ide-ide yang terbaik seringkali muncul dari eksplorasi visual kan. Visual yang bebas dan berkelanjutan. Jadi dalam wawancara dia dengan majalah Time pada tahun 2001, Gehry menyatakan bahwa ia seringkali memulai dengan menarik garis seperti kata Rian kan, menarik garis-garis acak di atas kertas supaya dia untuk menciptakan bentuk yang tidak terduga dari dan unik. Jadi dia sengaja kayak sketch, Yes. tapi sketchnya nggak abal-abalan. Oh. Jadi dia kayak narik ke beberapa tarik garis, terus dia mendapatkan bentukan idenya dari situ. Jadi misalnya Itu nih, yang bakal dijadiin bangunan gitu ya, iya jadi konsep benar, gitu ya. konsep. Oh, oke. Jadi eksplorasi yang visualisasi itu benar-benar dibutuhkan sama dia. Ya, Gehry ini punya feeling kuat banget ya Iya, buat benar. kayak bikin sketsa kayak gitu-gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kan tadi kan gue udah dengar dari pendapat Riani sama Jonathan ya. Tapi menurut kalian tuh apakah kayak Frank O'Gary itu udah
gunain kayak konsep yang benar-benar bermakna, kayak iya atau enggak sih, kayak dari yang kalian bilang kalau tadi kan dia narik garis terus ya itu tuh kayak makna atau enggak sih gitu, kayak menurut kalian pribadi aja. Dari siapa dulu? Dari Gue kayak, jadi kayak ya menurut gue udah sih, soalnya kayak contohnya salah satu yang paling desain dia yang paling menonjol itu yang kayak kita udah bahas sebelumnya itu ide dia tentang konsep metafora ya, itu contohnya itu Museum Guggenheim kan. Nah itu Guggenheim ini terkenal banget ya, dari tadi kita pakai itu terus. Jadi itu Museum Guggenheim itu menurut gue itu udah apa sih pertanyaannya, udah merupakan contoh konsep desain yang bermakna, karena ya dari pendekatan Frank Gehry aja dalam membuat desain itu aja dia tuh udah kayak memikirkan konsepnya, tentang konteksnya sama fungsi dari bangunannya. Jadi ya udah ya bermakna. sudah bermakna. Gimana Jo? Oke, kalau menurut gue ini di mana kayak seorang arsitek itu saat membuat sebuah desain ya didasari beberapa aspek seperti konteks, bentuk dan fungsinya. Jadi misalnya gue ambil satu contoh nih. Jadi contohnya itu bentuk. Jadi bangunan ini memiliki bentuk yang unik dan tidak konvensional dan kombinasi bahan-bahan yang berbeda seperti titanium, kaca, dan batu. Jadi konsep desain yang bermakna itu dapat dilihat dari bagaimana si Frank Gehry ini merancang bentuk yang organik dan mengikuti alur sungai, serta kayak dia menciptakan ruang dan cahaya yang menerbitkan di dalam si bangunan dia. Oke, berarti kalau gua simpulin, berarti Gehry ini udah kayak ngebangun suatu konsep yang bermakna dengan ada fungsionalnya, terus habis itu kayak ada permasalahannya, terus habis itu ada kayak konteksnya. Jadi menurut gue sih kayak konsep desain yang bermakna itu sangat penting dan Gehry itu udah mengaplikasikannya. Konsep desain bermakna itu juga punya beberapa aspek sebenarnya. Yang gue bilang itu salah satunya bentuk atau konteks atau fungsi gitu. Oke. Jadi nggak semata-mata bermaknanya itu tidak harus kayak ini filosofinya kayak gini. Nggak gitu. Ini maknanya apa nih gitu. Ini kayak seperti naga bro. Naga, susu itu ya, iklan itu ya. Jadi nggak semata-mata langsung kayak dikaitin sama bentuknya. Iya, jadi maknanya lebih ke backgroundnya, kayak lebih ke tahapan awalnya gitu, kayak apa sih dasarnya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Oke. Last question. Oke. Jadi langsung aja. Jadi bagaimana cara kerja Iterate and translate arsitektur. Nggak apa, kita saling membantu. Soalnya gue lupa bawa kacamata jadi. Oh iya. Agak susah ngintip. Kacamata arsitek ya sekarang ya. Oke. Jadi iterate dan translate arsitektur itu bekerja dengan menggabungkan pendekatan bahasa menggunakan AI atau artificial intelligence. Jadi kayak seperti metode neural machine translation gitu sih menurut gua, kalau gua kutip dari buku The Building Meaning gitu. Ada pertanyaan lain? Oke, mungkin lanjut lagi dari study case. Jadi kan ini gua ambil dari Disney Concert Hall. Jadi bagaimana Walt Disney ini berkontribusi pada kehidupan budaya dan seni di kota Los Angeles. Bagaimana Walt Disney berkontribusi terhadap kota Los Angeles? Oke. Kalau menurut gua ini berarti lebih ke studi kasusnya Frank Gehry yang Walt Disney Concert itu. Kayak Walt Disney Concert Hall itu kayak merupakan salah satu bangunan yang menampilkan arsitektur yang ekspresionis, karena kita bisa lihat kayak dia punya bangunannya itu benar-benar kayak ekspresionis banget, kayak dari lakukannya. Terus kemudian skema awalnya itu merupakan sebuah metamorfosis, balik lagi kayak Guggenheim itu kan metamorfosis ikan. Kalau misalnya Walt Disney itu merupakan bunga lokal dari kota Los Angeles itu, yaitu bunga mawar. Jadi kayak menurut gue sih perannya itu sih ya, kayak bagi kota Los Angeles yang kayak connect dan ngaruh gitu. Terus bangunan ini juga didirikan dalam rangka baja sebagai struktur utama yang dilapisi oleh lembaran baja gitu sih. Ada
kan pertanyaan tuh bagaimana Walt Disney Concert Hall tuh berkontribusi dalam budaya sama seni. Nah kalau untuk dalam seni itu kayak yang Stephanie bilang itu terinspirasi dari bunga lokalnya itu bunga mawar kan. Nah, jadi itu ya dari konsepnya itu seninya itu terinspirasi dari bunga mawar itu yang dimana tuh terdapat seni dari alam seperti daun atau kayak bunganya itu yang dimana itu bunga mawarnya dimana itu terdapat lengkungan yang untuk menyerupai bunganya. Nah, nanti ada fotonya sih gimana kayak lengkungan itu mirip banget kayak bunga mawar. Aku sempat lihat. Nah, selain itu juga untuk Walt Disney Concert Hall juga memiliki jadi itu dia berfungsi sebagai pameran seni, ruang pertemuan atau kayak ruangnya praktek musik lah untuk pendidikan masyarakat setempat. Nah, dalam konsep arsitektur yang unik ini dan fungsional, Walt Disney Concert Hall itu juga menjadi sebuah simbol kebanggaan bagi warga Los Angeles dan menjadi salah satu gedung konser terbaik di dunia. Gitu. Ya mungkin jangan lama lagi pertanyaan ketiga ini. Jadi menurut lu apa manfaat? Oke, menurut lu apa manfaat menggunakan metode iterate and translate arsitektur dalam desain arsitektur seperti yang digunakan seperti yang dilakukan oleh Frank Gehry? Menurut lu gimana? Siapa dulu nih? Gua kali ya. Jawaban gua sih kalau menurut gua manfaat dari metode iterate dan juga translate arsitektur dalam arsitekturnya Frank Gehry ini gue kutip dari website Hima Artra. Jadi kayak Frank Gehry itu kan arsitek yang menggabungkan antara seni dan juga arsitektur. Yang pertamanya dia gambar dulu, terus baru kayak dia jadiin ke sebuah desain, terus kayak jadiin ke sebuah bangunan gitu. Jadi kayak diketahui bahwa karya arsitektur itu berasal dari sebuah karya seni yang direalisasikan dalam permodelan dengan teknologi komputer. Jadi itu kayak ada korelasinya, kayak dia tuh menggunakan komputer. Jadi kayak si Gehry ini menggunakan metode iterate dan juga translate arsitektur ke dalam desainnya. Itu sih menurut gua. Kalau lu Bisa tambahkan jawaban gue yang kurang lengkap mungkin? Kalau ya pokoknya iterate itu kan artinya itu kayak pengulangan kan menurut Google Translate. Iterate itu pengulangan, kok translate translate. Nah, penerjemahan. Ya, betul. Jadi kayak salah satu contoh yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini tuh salah satu karyanya yang dibantu oleh Mulinik, di mana Gehry berusaha tetap mempertimbangkan isu-isu urban di kota Prague ini, yang dimana gimana sih caranya? Prague? Gak tau. Cuma ngasal. Iya, Prague. Ya Prague ya benar. Benar. Jadi dari bisa lihat dari gambar ini tuh Mana gambarnya? Dari tampilin ya. Gitu. Gehry itu memikirkan sebuah mana sih? Untuk menurut gue untuk salah satu contoh yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini itu salah satu karyanya itu yang dibantu oleh Mulinik, di mana Gehry berusaha untuk mempertimbangkan isu-isu urban di kota Prague. Nah itu, di mana Gehry kemudian memikirkan ide untuk mewujudkan yakni dengan membuat satu menara yang memutar di bagian sudut dan menara lain yang menghadap plaza, yang kemudian juga mendorong jalan keluar. Kemudian untuk rancangan awal bangunan ini tuh memiliki dua menara yang berbentuk kotak. Nah, kemudian Gehry membaurkannya dan memutuskan untuk membuat sebuah menara kaca, dan hasil dari rancangan awal ini itu akhirnya itu jadi tampak seperti gaun wanita. Nah, jadi itu Gehry itu mampu menunjukkan manfaat cara untuk mentranslate sebuah konsep menjadi nyata serta menciptakan dialog sculptural yang kemudian cocok dengan konteksnya untuk lingkungan urban sekitarnya. Jadi itu dia mampu mengulang-ulang idenya yang kemudian mentranslate-nya itu menjadi sebuah konsep yang mampu digunakan secara nyata. Gitu. Jadi kesimpulan dari ini dimana dia
kontribusi dari desainnya itu berupa support dari support memperkenalkan budaya-budaya mereka serta kayak memperlihatkan keindahan si bangunan Frank Gehry terhadap si kota atau negara ini. Oke, mungkin kita udah selesai Sampai di penghujung Penghujung podcast. podcast. Mungkin Yang terakhir. kita penutup closing aja. Sorry kalau mungkin ada Yang berbelit. ya Salah kata atau Kebingungan. sorry. Mungkin Kita pamit undur diri. ya. Gue Jonathan John terus mulia. Gue Reni Sinko. Saya Stefani Dulciotia. See you the Apa ini tuh podcast terakhir? See you di UAS. oh, ya. Bye See you. Bye guys. See you. Bye.